Balada getah dan air mata mujiran. Pagi di kebun karet turun dengan sunyi yang tua. Embun menggigil di daun-daun yang mulai mengering. Mujiran berjalan pelan membawa tubuh renta dan lapar. Langkahnya seperti ranting rapuh diterpa musim panjang. Di pundaknya, umur 72 tahun ikut menunduk. Sementara dapur di rumah menunggu nasib yang tak pasti. Ia menyadap pohon-pohon seperti bercakap pada nasib. Getah menetes perlahan bagai air mata bumi sendiri. Di sela semak, ia menyembunyikan 2 karung kecil. Bukan demi kemewahan atau rumah bertingkat megah, melainkan demi cucu yang mulai akrab dengan lapar, dan istri yang diam-diam menahan sakit tanpa obat. Namun, siang itu langkah sepatu datang terlalu keras. Petugas keamanan menyisir kebun seperti memburu dosa. Semak-semak dibongkar dengan mata penuh curiga. 10 karung disebut sebagai bukti keserakahan. Mujiran gemetar, menyangkal 8 karung lainnya, tetapi hukum kadang lebih cepat percaya pada angka. Maka lelaki tua itu dibawa seperti pencuri besar. Padahal tangannya hanya akrab dengan pisau sadap. Ia mengenakan rompi tahanan di usia senja hidupnya. Di ruang sempit yang dingin dan berbau kesepian, malam-malamnya dipenuhi batuk dan doa lirih. Sementara cucunya bertanya, kapan kakek pulang? Istrinya menangis di depan pintu pengadilan. Air matanya jatuh seperti hujan di musim paceklik. Anak-anaknya menunduk menahan malu dan pedih. Negeri ini begitu tajam kepada orang miskin, tetapi sering lunak pada pencuri berdasi mahal yang merampok rakyat lewat meja dan tanda tangan. Ketika akhirnya hakim mengabulkan pengalian tahanan, Mujiran keluar tanpa rompi jingga di tubuh rapuhnya. Langit siang Lampung terasa lebih luas dari biasanya. Ia memeluk cucunya seperti memeluk hidup kembali, lalu berkata dengan suara pecah oleh penyesalan bahwa ia hanya ingin bekerja dan tak mengulanginya lagi. Orang-orang mulai bicara tentang keadilan restoratif, tentang hukum yang seharusnya memiliki wajah manusia. PTPN memilih membuka pintu empati dan perdamaian, seolah negeri ini masih menyimpan sedikit belas kasih, meski terlambat datang setelah tubuh renta dipermalukan dan harga diri seorang kakek terlanjur digiring ke pengadilan. Kini kebun karet tetap berdiri di bawah matahari. Getah masih menetes dari batang-batang yang disadap. Tetapi kisah Mujiran tinggal sebagai luka yang panjang tentang kemiskinan yang dapat diubah menjadi perkara, tentang seorang kakek yang kalah oleh kebutuhan hidup, dan negeri yang masih belajar membedakan lapar dari kejahatan.